Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildayanti, NIM 838082967 dari UPPPJ UT Majene. Apa itu simbiosis? Simbiosis adalah interaksi antara dua atau lebih spesies makhluk hidup yang berbeda yang hidup bersama. Istilah simbiosis berasal dari bahasa Yunani shim yang berarti bersama dan bios yang berarti kehidupan, sehingga secara harfiah berarti hidup bersama. Secara umum, simbiosis dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis berdasarkan sifat interaksi antara organisme yang terlibat, yaitu simbiosis yang pertama yaitu simbiosis mutualisme, yaitu hubungan yang saling menguntungkan antara dua spesies. Kedua organisme mendapatkan manfaat dari interaksi ini. Contohnya, 1. Kerbau dan burung jalak. 2. Bunga dan kupu-kupu. Simbiosis yang kedua adalah simbiosis komensalisme, yaitu hubungan di mana satu spesies mendapat keuntungan, sementara spesies lain tidak terpengaruh atau tidak diuntungkan maupun dirugikan. Contohnya seperti bunga anggrek dan pohon mangga. Simbiosis yang terakhir adalah simbiosis parasitisme, yaitu hubungan di mana satu spesies parasit atau mendapat keuntungan dengan merugikan spesies lain atau inangnya. Contohnya seperti manusia dan nyamuk, manusia dan kutu di kepala. Pada praktikum kali ini kita akan membahas tentang simbiosis parasitisme. Tujuan percobaan adalah untuk mengidentifikasi simbiosis parasitisme di lingkungan sekitar. Alat dan bahan yang diperlukan dalam praktikum ini yaitu 1. Alat tulis, 2. Lembar pengamatan, dan yang ketiga adalah alam sekitar. Cara kerja: 1. Siapkan alat dan bahan. 2. Pergilah ke lingkungan sekitar tempat tinggal Anda. 3. Cobalah identifikasi beberapa simbiosis parasitisme yang terjadi antara hewan dan tumbuhan, antara hewan dan hewan, atau antara tumbuhan dan tumbuhan. Yang keempat, temukan setidaknya 5 hubungan yang terjadi. 5. Tulis hasil identifikasi pada lembar kerja. 6. Cobalah analisis makhluk hidup mana yang dirugikan dan mana yang diuntungkan. 7. Jenis kerugian dan keuntungan apa yang terjadi pada hubungan simbiosis tersebut. Dan yang terakhir, tuangkan hasilnya dengan melengkapi tabel 1.7 pada modul. Berikut hasil pengamatan simbiosis parasitisme. Yang pertama adalah manusia dan nyamuk. Dalam hubungan parasitisme antara manusia dan nyamuk, pihak yang diuntungkan adalah nyamuk, sedangkan pihak yang dirugikan adalah manusia. Yang kedua adalah manusia dan kutu di kepala. Dalam hubungan parasitisme antara manusia dan kutu di kepala, pihak yang diuntungkan adalah kutu, sedangkan pihak yang dirugikan adalah manusia. Kutu adalah parasit kecil yang hidup di kepala manusia. Mereka memakan darah manusia untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Sedangkan pihak yang dirugikan adalah manusia. Keberadaan kutu di kepala menyebabkan rasa gatal yang sangat mengganggu. Selain itu, gigitan kutu dapat menyebabkan iritasi, peradangan, dan bahkan infeksi kulit jika terus digaruk. Yang ketiga adalah manusia dan jamur panu. Dalam hubungan parasitisme antara manusia dan jamur panu, pihak yang diuntungkan adalah jamur panu karena mendapatkan nutrisi dari minyak atau sebum yang diproduksi oleh kulit manusia untuk pertumbuhannya. Sedangkan pihak yang dirugikan adalah manusia
karena dalam interaksi ini, pertumbuhan berlebihan jamur panu dapat menyebabkan perubahan pigmen pada kulit, menghasilkan bercak-bercak yang secara estetika dianggap sangat mengganggu. Hasil pengamatan selanjutnya adalah buah dan lalat. Dalam hubungan parasitisme antara buah dan lalat buah, pihak yang diuntungkan adalah larva lalat buah, sedangkan pihak yang dirugikan adalah buah. Lalat buah dewasa meletakkan telurnya di dalam buah. Setelah menetas, larva lalat buah memakan daging buah untuk tumbuh dan berkembang. Aktivitas makan larva ini merusak buah, membuatnya menjadi busuk, tidak layak konsumsi, dan kehilangan nilai ekonominya. Sementara itu, larva lalat buah mendapatkan sumber makanan dan tempat berlindung yang aman di dalam buah. Hasil pengamatan yang selanjutnya adalah pohon kakao dan benalu. Pihak yang diuntungkan adalah benalu. Ia mendapatkan nutrisi dan air dari pohon kakao. Sedangkan pihak yang dirugikan adalah pohon kakao, karena keberadaan benalu dapat menghambat pertumbuhan karena nutrisi dan airnya dicuri. Secara singkat dan jelas, benalu diuntungkan, sedangkan pohon kakao dirugikan. Hasil pengamatan hubungan parasitisme yang terakhir adalah sapi dan lalat. Dalam hubungan parasitisme antara sapi dan lalat, lalat diuntungkan sedangkan sapi dirugikan. Lalat atau parasit mendapatkan keuntungan karena menghisap darah sapi sebagai sumber makanan untuk dirinya sendiri dan untuk bertelurnya. Sedangkan sapi sebagai inang dirugikan karena kehilangan darah yang dapat menyebabkan anemia, iritasi pada kulit akibat gigitan, dan berpotensi menulirkan penyakit. Sekian praktikum kita tentang simbiosis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.